Cerita ini memiliki dua versi teks dan audio. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan. Bisa dilihat di playlist. Boleh Aku Menangis, bagian 16 dan 17, novel Kehilangan, karya Poppy Novita. Pertanyaanku sama sekali tidak mendapat jawaban. Mas Anjar langsung melangkah meninggalkanku saat kutanya, perjanjian apa sebenarnya antara Mas dan Ayah? Mataku sembab, tubuhku letih, dan pikiranku semakin kacau. Ingin istirahat ke kamar, tapi enggan. Mungkin Mas Anjar pun tidur di kamar Bagas. Jadi kuputuskan melangkah menuju kamar Irsya. Melihat wajahnya yang terlelap dengan dengkuran halus, ternyata sebuah kebahagiaan tersendiri saat ini. Adalah hal yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Ingatan saat Irsya berusia 5 tahun, dan malam itu ia merengek entah karena apa. Saat kutemui di kamarnya, ia masih menangis dan Mbok Rum sedang berusaha membujuk. Irsya, kenapa sih? Udah jam 10 loh. Kenapa gak tidur? Tak ada jawaban. Tangisnya malah semakin kencang. Irsya? Shh. Duh, Cah Bagus. Tidur ya. Nanti mama marah loh. Mbok Rum masih berusaha menenangkan. Irsya, mau apa kamu? Nanti Bagas bangun, papa marah. Masih dengan tangisnya yang mengencang, aku berdecak kesal lalu meraih tubuhnya dan memangku. Mau apa sih? Udah malam gak boleh rewel. Tangisnya memelan, tapi tak juga ada jawaban. Non, coba elus-elus rambutnya. Dan Irsya paling suka kalau tidur dielus-elus dulu, Mbok Rum menyarankan. Menghela napas kesal, aku tetap melakukan apa yang Mbok Rum sarankan. Tangan kiri mendekap dan tangan kanan mengelus rambut Irsya. Nah, udah sama mama. Tidur ya, Den. Besok main lagi, Mbok Rum berbisik. Lalu tangis Irsya mereda. Hanya sesenggukan yang masih terdengar. Saat ini, bersama rasa penyesalan yang kian menyakitkan, aku mengelus-elus rambut Irsya. Ternyata dia sudah sebesar ini dan aku melewatkan banyak hal bersamanya. Tinggal di atap yang sama, tapi jauh dari perasaan cinta. Maafin mama ya sayang. Ku kecup rambutnya lalu memeluk masih dengan sakit karena penyesalan. Dan ingatan lainnya seolah-olah berebut untuk menyakiti. Sore itu, saat usia Irsya 6 tahun. Aku baru saja selesai memandikan Bagas. Memakaikan pakaian, lalu menciumnya gemas. Anak mama udah wangi, sekarang boleh main. Mama mau masak, nanti papa keburu pulang. Saat hendak mengantar Bagas turun ke bawah agar bermain dengan asisten rumah, aku dikejutkan oleh kehadiran Irsya yang berdiri di ambang pintu sedang memangku. Irsya, ngapain di sini? Udah selesai makannya? Udah, jawabnya sambil mengangguk. Terus ngapain di sini bukannya mandi? Irsya terdiam. Ayo turun mandi. Aku menggandengnya, sedangkan Bagas dalam gendongan. Setelah sampai di lantai bawah, Mbok Rum tergopoh-gopoh keluar dari dapur. Duh, Den Irsya, si Mbok dari tadi nyariin, ayo mandi. Irsya langsung menggeleng. Irsya mau mandi sama mama, katanya. Mandi sama mama? Mbok Rum menatapku, mengonfirmasi. Mama mau masak, Irsya. Sana mandi sama Mbok Rum. Nggak mau, Irsya berseru. Mama mau masak, papa sebentar lagi pulang. Aku melepas genggaman tangan. Tapi Irsya segera menggandeng kembali. Aduh Irsya, mama mau masak. Nggak boleh, Irsya. Dan Irsya pun menangis. Aku berdecak kesal, lalu menyerahkan Bagas ke Mbok Rum karena Irsya masih tetap tak mau walau dibujuk-bujuk. Dengan rasa terpaksa, aku menyeret Irsya ke kamar mandi. Kejadian itu, ingatan itu kini bagai cambuk yang terus melukaiku.
Maaf adalah kata yang tak mungkin bisa mengembalikan keadaan. Sekarang, rasanya semakin menyiksa kala di rumah sakit aku bertanya dengan bodohnya, "Mbok, Irsya bisa mandi sendiri?" "Sudahlah, Non. Dan Irsya sudah gak mau dimandiin dari umur 9 tahun. Sudah besar katanya, malu." Suara sesenggukanku ternyata membangunkan Irsya. Dia membuka mata lalu menoleh menatapku. Aku buru-buru mengusap wajah yang basah. "Maaf ya, Mama ganggu Irsya ya?" "Mama kenapa?" "Mama cuma mau tidur sama Irsya. Boleh?" Irsya mengangguk. Aku tersenyum walau air mataku masih saja berjatuhan. "Mama elus-elus rambut Irsya ya? Irsya suka kan dielus-elus rambutnya kalau mau tidur?" Irsya menggeleng. "Udah enggak, Irsya udah gede, Ma." Aku terkekeh pelan. Lebih tepatnya tawa menyakitkan. "Oh iya, Mama lupa anak Mama udah gede sekarang. Tapi masih mau kan Mama temenin tidur?" Irsya mengangguk. "Oh ya, punggungnya udah diolesin salep?" "Udah." "Masih sakit?" "Enggak." "Berarti besok udah bisa sekolah ya?" Irsya samar-samar mengangguk. "Mama antar mau?" Irsya tiba-tiba diam tak menatapku lagi. Apa yang sedang dipikirkannya? Mungkinkah dulu saat Irsya masih umur 4 tahun dan baru masuk TK. Pagi itu dia merajuk. Tidak mau berangkat ke sekolah kalau bukan aku yang mengantar. Sedangkan aku juga sedang kerepotan mengurus Bagas yang juga sedang rewel. "Pokoknya maunya sama Mama," teriaknya saat Mbok Rum membujuk. "Ya udah gak usah sekolah aja, diem aja di rumah." Sentakku mulai pergi dari kamarnya. "Mama!" Tangisnya pecah. "Den, sama Simbo aja ya. Nanti Simbo gendong belakang sampai sekolahan, ya?" "Gak mau, maunya sama Mama." Tangisnya meraung-raung dan disusul bunyi pecahan barang. Langkahku terhenti, lalu kembali. "Apa yang pecah?" "Gelas, Non. Maaf, saya lupa bawa ke dapur tadi." "Irsya maunya apa sih? Pecahin aja semuanya. Ngamuk aja terus. Gak mau sekolah ya udah." Tangisnya semakin kencang dan Mbok Rum menggendongnya. "Duh Cah Bagus, gak boleh nakal ya. Yuk sini dirapiin lagi seragamnya. Awas kalau masih rewel, Mama kunciin di kamar sendirian." "Mama," lamunanku buyar saat Irsya memanggil. "Ya nak." "Irsya mau tidur." "Ya udah tidur sini, peluk Mama." Aku merapatkan tubuh dan merangkulnya. "Besok mau Mama bawain bekal apa? Irsya mau sarapan apa sayang?" "Terserah Mama." Paginya aku justru dibangunkan oleh suara Irsya yang terus memanggilku. Tapi kepalaku terasa lebih berat dan sakit. Namun kupaksa membuka mata dan mendapati Irsya sudah mengenakan seragam. Tanganku meraba kasur untuk mencari ponsel. Saat ketemu, kutatap layar untuk melihat jam. Ternyata sudah jam 6:30. "Mama sakit?" Irsya bertanya. Dia masih berdiri di sampingku. "Enggak, tapi..." Aku menghela napas panjang dan bangun. Kepala semakin berat dan nyeri. Mungkin karena aku terlalu banyak pikiran dan menangis semalam. Mbok Rum masuk kamar. "Dan Irsya berangkat bareng Simbo saja yuk. Mama kayaknya capek. Mama biar istirahat aja." "Gak apa-apa Mbok." Kemudian aku mulai menurunkan kaki dan hendak berdiri. "Tapi, Non..." Mbok Rum sudah mendekat karena aku tiba-tiba jatuh terduduk di ranjang. "Sakit? Tolong ambilkan obat sakit kepala, Mbok." "Non belum sarapan. Simbo ambilin roti ya?" Buatin teh hangat aja, Mbok." "Baik, Non. Tunggu." Setelah itu, Mbok Rum keluar kamar. Aku membuka mata dan menatap Irsya. "Irsya berangkat sama Mbok Rum gak apa-apa? Kepala Mama sakit banget." Irsya mengangguk. Dan setelah minum teh hangat dan menelan obat, aku kembali tidur di kamar Irsya. Irsya sendiri sudah kusuruh pergi sekolah bersama Mbok Rum. Sedangkan Bagas, kata Mbok Rum sudah berangkat ke sekolah bersama Mas Anjar. Entah, aku tak ingin memikirkan apa-apa untuk saat ini. Yang kubutuhkan hanya tidur dan setelah bangun semua kembali membaik.
Aku terbangun dan mendapati Irsya dengan pakaian biasa duduk di kasur, di sampingku. Dia diam dan memandangku. Aku tersenyum kecil lalu bertanya, "Jam berapa sekarang, sayang?" "Jam 9. "Hah?" Aku meraih ponsel di samping bantal dan mengecek. Ternyata benar, baru jam 9 pagi. "Loh, Irsya nggak sekolah?" Irsya menggeleng. "Kenapa?" "Jagain mama." Aku terdiam. Seketika ada yang sejuk tapi juga nyeri di hati. Buru-buru kupalingkan wajah lebih dulu untuk mengusap sudut mata yang mulai berair. Tapi pandanganku tertuju pada layar ponsel yang menunjukkan ada pesan WhatsApp. Aku memilih membukanya lebih dulu. Dan ternyata dari Daniel. Di rumah yang paling berperan penting itu adalah ibu. Yang lain boleh sakit, asal jangan ibu. Karena ketika ibu sakit, keadaan rumah tak akan menyenangkan lagi. Cepat sembuh, Anindira. Ibu dari Irsya. Jangan banyak pikiran. Sembuhlah dari segala luka. Dan bolehkah aku menangis saat ini? Menjadi seorang ibu bukanlah hanya soal mengandung dan melahirkan. Tapi juga harus memastikan bahwa anak-anak yang dilahirkannya itu bahagia. Mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup. Tapi aku, pantaskah menyandang status sebagai ibu? Saat tidak tahu caranya menerima bahwa anak yang kulahirkan tak berdosa. Aku tidak tahu caranya menyayanginya. Aku tidak pernah memberinya perhatian. Justru yang kulakukan sebaliknya. Membuat anakku terluka setiap harinya, setiap tahunnya. Masih pantaskah aku disebut sebagai ibu? Usiaku masih terlalu muda saat memiliki Irsya. Ditambah kehadirannya bukanlah keinginanku. Usia 19 tahun memiliki anak, sama sekali bukan impianku. Secara mental aku belum siap. Aku dipaksa dewasa oleh keadaan. Keadaan yang malah membuatku menjadi sosok lain. Karena semua wanita bisa melahirkan di usia berapa saja. Tapi tidak semua wanita siap menjadi ibu di usia muda. Pesan dari Daniel membuat perasaanku campur aduk tak keruan. Ada luka, ada juga rasa haru. Haru karena selama menikah, Mas Anjar tak pernah seperhatian itu. Tak pernah seromantis itu. Tak pernah menanyakan tentang kebahagiaanku. Seolah-olah aku hanyalah wadah untuk menaruh benihnya lalu melahirkan anak dan mengurusnya. Bolehkah aku mengeluh? Bolehkah aku protes pada takdir yang kujalani ini? "Mama," suara Irsya membuatku cepat mengusap wajah yang basah lalu menoleh. Tatapannya bingung dan seperti banyak pertanyaan yang ingin ia lontarkan, tapi tertahan. "Iya sayang, makasih ya, udah jagain mama." Tanganku terulur menyentuh pipinya. "Dedi yang nyuruh," katanya. Aku mengernyitkan dahi. "Irsya kasih tahu Om Daniel kalau mama sakit." Irsya mengangguk. Aku terdiam sejenak memikirkan banyak hal. Salah satunya, kenapa Irsya terlihat begitu sayang pada Daniel, padahal dia baru kenal. Mungkinkah ada ikatan batin dari keduanya? "Irsya suka ngomong apa aja sama Om Daniel?" tanyaku kemudian. Irsya hanya menggeleng pelan. Aku menghela napas panjang. Sesusah inikah dekat dengan anak sendiri? Atau memang karakter Irsya yang lebih pendiam dibanding Bagas? Atau karena aku yang memang lebih dekat dengan Bagas dibanding dengan Irsya? Lagi-lagi, rasa bersalah itu menyakiti. Pintu kamar dibuka oleh Mbok Rum yang membawa nampan berisi makanan dan minuman. "Non, sudah bangun?" Aku hanya tersenyum sedikit sebagai jawaban. "Ada yang antar makanan tadi, nasi uduk sama sate telur puyuh. Banyak, Non." "Siapa yang pesen?" "Nggak tahu, Non. Katanya sih dia cuma antar pesanan sesuai alamat aja." Daniel, tidak salah lagi. "Makan dulu, Non, nanti minum obat lagi." "Makasih, Mbok." "Dan Irsya makan sekalian ya, si Mbok bawain juga ini." Irsya mengangguk cepat. "Biar saya yang suapin, Mbok."
Irsya mau makan sendiri, sahut Irsya cepat. Oh iya, sudah besar kok ya, cah bagusnya si Mbok. Mbok Rum mengulurkan piring pada Irsya yang langsung diterima. Nggak apa-apa ya non, makan di kasur, nanti sore si Mbok bersihin kok. Aku mengangguk samar dan mulai makan. Tak apa Irsya tidak mau kusuapi, asal bisa makan berdua seperti ini, sudah lebih dari cukup. Saat ini, aku sedang menemani Irsya menggambar di kamar. Kepalaku sudah agak mendingan dan tidur pun tak bisa. Duduk bersandar sambil memerhatikan Irsya yang sibuk dengan gambarnya. Beberapa pesan masuk dari Daniel, tapi rasanya aku sedang enggan melihat layar ponsel dan tak ingin memikirkan apapun kecuali yang ada di hadapan saat ini. Tapi bunyi dering ponsel membuatku akhirnya dengan terpaksa melihat siapa yang menelpon. Mas Anjar. Aku menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. Seketika suara dingin dan menusuk menyakiti telinga. Sebentar lagi Bagas pulang. Kuharap kamu gak lupa kalau punya anak bukan cuma Irsya. Iya, jawabku malas dan sambungan telepon langsung terputus. Mama mau jemput Dek Bagas. Irsya mau ikut. Irsya menatapku dan terlihat bingung sampai akhirnya menggeleng. Nggak pengen temenin mama? Irsya di rumah aja. Ya udah, sama Mbok Rum dulu ya. Anggukan Irsya berikan. Dan setelah itu aku bergegas ke kamar mandi, ganti pakaian dan meluncur ke sekolahan Bagas. Walau sebenarnya badanku masih kurang sehat untuk bepergian menggunakan mobil. Mobil yang kupakai ini adalah Mas Anjar yang beli saat usia Bagas 3 tahun sebelum masuk PAUD. Karena katanya supaya aku bisa antar jemput Bagas menggunakan mobil. Teringat saat itu, mobil? Tanyaku heran saat ada yang mengantar mobil ke halaman rumah. Iya, buatmu, Mas Anjar menjawab santai. Buatku? Wajahku telah berbinar. Siapa yang tak bahagia? Karena selama menikah, Mas Anjar selalu bersikap dingin dan jarang sekali membelikanku hadiah. Bagas bentar lagi sekolah kan? Biar kamu bisa antar jemput sendiri, katanya. Rasa kecewa langsung menusuk hati. Tapi kuenyahkan segera karena bagaimanapun mobil itu tetap untukku bukan? Walau dibeli karena kebutuhan Bagas. Tapi aku kan gak bisa nyetir mas. Ya belajar. Dan sejak saat itu aku mulai belajar menyetir. Bahagia, entah. Sampai sekarang aku mempertanyakan arti kebahagiaanku itu. Masih setengah jam 1 saat aku sampai di tempat parkir di sekolahan. Artinya aku harus menunggu setengah jam lagi. Kepalaku kembali sakit dan mungkin bisa kupakai untuk memejamkan mata sejenak. Tapi baru saja mata terpejam, sebuah ketukan di jendela mobil membangunkanku. Mata terasa sangat berat, tapi kupaksa untuk terbuka. Sedikit mendesis karena sakit kepala lagi-lagi menyerang. Sambil mengucek mata, aku membuka kaca mobil. Tak salah lihat ke aku. Kenapa maksain jemput kalau lagi sakit? Daniel? Mama? Bagas mengetuk pintu mobil. Loh, aku terlihat bingung. Buru-buru aku membuka pintu mobil dan mendapati Bagas digandeng oleh Daniel. Kau udah pulang? Lihat jam berapa sekarang? Hah? Belum sempat aku mencari ponsel, Daniel sudah lebih dulu menukas. Turun, biar aku yang nyetir. Enggak, jawabku tegas. Kamu mau kecelakaan? Apa sih? Kamu sakit, ngantuk gitu masih mau nyetir. Aku pun terdiam. Buruan turun, biar aku yang nyetir. Tak bisa menolak. Akhirnya aku turun dan menggandeng Bagas untuk duduk di kursi sebelah kemudi. Mama sakit? Bagas bertanya saat aku memangkunya. Dikit, jawabku. Anget badan mama. Bagas mengulurkan tangan menyentuh dahiku. Aku hanya tersenyum. Kamu mau ke dokter dulu? Daniel bertanya setelah mobil melaju pelan meninggalkan parkiran sekolahan. Nggak perlu. Kamu kenapa bisa ada di sini? Tanyaku. Mbok Rum yang bilang kalau kamu pergi jemput Bagas. Aku menghela napas panjang. Bisa berhenti pakai Mbok Rum membuat nanya-nanya tentang aku? Enggak.
Lagian kamu di chat gak mau bales? Kan aku lagi sakit. Tahu kalau lagi sakit kenapa maksa jemput anak sekolah? Bagas gak ada yang jemput. Di rumah gak ada orang yang bisa mintain tolong buat jemput. Gak ada. Gak ada, apa takut suamimu marah? Aku diam dan memalingkan wajah. Malas meneruskan pembahasan yang menyudutkanku ini. Mama, Mas Irsya kenapa gak sekolah? Bagas duduk menghadapku bertanya. Kan Mas Irsya baru pulang dari rumah sakit. Besok baru bisa sekolah. Aku beralasan. Pinter, sahut Daniel dan aku berdecak kesal menatapnya. Tapi Daniel justru terkekeh pelan dan berucap, Bagas kalau di rumah ajak main Mas Irsya ya. Bagas sering ngajak main Mas Irsya kok, tapi Mas Irsya nggak mau. Oh ya? Kalian nggak sering berantem kan? Enggak. Kalau berantem kan ada mama yang belain Bagas. Aku terbatuk-batuk seketika, memalingkan wajah saat Daniel menatapku. Untungnya dering ponsel milik Daniel bisa mengalihkan pembicaraan ini. Halo Bu. Shh. Aku mengisyaratkan pada Bagas untuk diam, duduk dan menatap depan. Loh, seru Daniel. Kan Daniel sudah bilang nanti dulu Bu. Aku menatapnya. Daniel terlihat gusar, mengusap rambutnya. Oke, tunggu nanti Daniel jemput, oke? Setelah mengatakan itu dan menutup panggilan, Daniel menatapku. Ada apa? Kalau kamu ada urusan bisa berhenti di sini, aku bisa nyetir sendiri, kataku. Ibuku datang ke Jakarta. Oh, ibuku mau bertemu cucunya, kata Daniel. Cucunya? Siapa? Maksudku, adiknya Daniel tinggal di Jakarta juga kah? Setauku, Daniel punya adik laki-laki dan mungkin sudah menikah. Tapi Daniel... Hei, kenapa aku tidak pernah bertanya apakah Daniel sudah menikah? Aku hanya mengangguk-angguk. Kamu mau jemput ibumu? Ya udah, aku bisa pulang sendiri. Kamu paham maksud aku nggak, Sira? Ya apa? Ibuku mau bertemu cucunya. Hah? Siapa? Irsya. Siapa lagi? Dan aku pun terdiam.